Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi. Saya dari kelas 4A Manajemen. Di sini saya akan membahas sedikit tentang desain produk. Oke, yang pertama, saya kutip dari Coulter dan Armstrong bahwasanya produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, menurut Stanton, bahwasanya produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek tambah dengan jasa reputasi penjualannya. Dari kedua para ahli tersebut, kita bisa simpulkan bahwa produk adalah suatu yang dapat berupa barang ataupun jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Oke, yang selanjutnya ada siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah perencanaan atau pengembangan produk dibutuhkan oleh produk dalam rangka memperhatikan dan meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen akan mapia produk. Yang kedua ada klasifikasi produk. Klasifikasi produk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada produk konsumen. Produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumen pribadi. Yang kedua, produk shopping. Di sini adalah produk konsumen yang lebih jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian mutu, harga, dan gaya. Untuk yang selanjutnya ada strategi pengendalian produk baru. Dalam strategi ini terdapat 3 cara mendasar untuk meninjau proses pengenalan produk baru. A. Menarik pasar, artinya kita harus membuat apa yang dijual. B. Mendorong teknologi, artinya kita harus menjual apa yang kita buat. C. Antar fungsional, yaitu kita harus membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Yang selanjutnya ada desain merek. Desain merek adalah nama, simbol, atau istilah dengan lembaga, warna, gerak, atau kombinasi atribut produk yang diharapkan dapat memberikan identitas terhadap produk pesaing. Kemudian ada juga yang disebut dengan nilai merek. Nilai merek lebih tinggi jika memiliki loyalitas merek, keadaan merek, anggapan mutu, dan hubungan saluran. Yang selanjutnya, kepuasan pendapat merek didasarkan pada satu, menetapkan merek membutuhkan pembeli dengan berbagai hal. Yang kedua, nama merek harus dipilih dengan hati-hati. Dan yang ketiga, sponsor merek dibagi menjadi 3, yaitu produk dapat diluncurkan sebagai merek pemilik pabrik, pabrik dapat menjual kepada pedagang yang akan memberikan merek pribadi, perusahaan dapat menyatukan suatu produk, dan yang terakhir atau keempat, memberi lisensi atau izin pembangunan merek. Nah, terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan. Yang pertama, karena kemasan memenuhi sasaran. Yang kedua, karena kemasan melaksanakan program pemasaran perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen bisa mengemas produk semakin rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Nah, kemasan sendiri adalah bukan hanya sebagai pembungkus, tetapi juga bisa dijadikan sebagai salah satu alat promosi efektif yang dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk perusahaan. Yang selanjutnya adalah pembuatan label. Fungsi dari label diantaranya dibagi menjadi 4. Yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Yang kedua, label dapat menguraikan beberapa hal mengenai produk: siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana sebaiknya digunakan, dan bagaimana menggunakan dengan aman. Yang ketiga, label dapat mempromosikan produk dengan gambar menarik. 4. Label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Nah, yang selanjutnya ataupun yang terakhir adalah pelayanan. Dalam pelayanan ada beberapa kepuasan yang harus diambil, seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan, seberapa lengkap setiap pelayanan akan dijadikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Dalam pelayanan, kita harus menambah nilai pelayanan dan meningkatkan kualitas aslinya.
Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan bagi teman-teman yang mungkin mau memberikan kritik saran yang membangun, silahkan di komen di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.